Lanjut lagi yang kelima, itu ada isi cash. Yang keenam ada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Selasa ini semoga apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian rencanakan, semuanya terkabul dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang perlu kalian hindari ketika melapor kepada OJK dan cara cepat untuk melengsarkan pinjol-pinjol barbar yang saat ini sering keluar kondar mengancam kalian dan menyebar data. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita bahas dulu yang ini, yaitu ada beberapa startup yang mulai mem-PHK karyawannya di tahun 2024 ini mulai lebih banyak lagi. Nah, startup ini sama berdirinya dengan pinjol ya teman-teman ya. Jadi mereka bermunculan ketika dalam keadaan COVID kita tidak bisa kemana-mana, muncullah ide-ide orang-orang yang pintar sana untuk membuat ini itu secara digitalisasi. Nah, sekarang setelah kita mulai hidup berdampingan, hidup baik-baik aja seperti ini, seperti sebelum-sebelum ada COVID, itu program-program digitalisasi yang sebelumnya marak mulai anjlok, mulai tidak ada peminatnya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa setelah tidak adanya peminat, maka suatu perusahaan itu akan anjlok dengan sendirinya. Begitu juga dengan pinjol. Kalau memang kita tidak ingin pinjol itu ada di Indonesia, nah caranya jangan pernah menggunakan pinjol. Karena apa? Setiap perusahaan itu butuh income. Kalau tidak ada yang menggunakan aplikasinya, tidak ada yang meminjam ke sana, otomatis dia akan bangkrut dengan sendirinya. Gitu ya. Tetapi sekarang ini ada modus ya teman-teman ya. Modus ini sebenarnya sudah berlaku di tahun 2023, yaitu modus salah transfer. Nah, sekarang yang terjadi itu adalah modus salah transfer dari pinjol ilegal. Pinjol ilegal ini kan sudah tahu ya, sudah mulai diberantas sama OJK, sudah mulai dipersempit ruangnya agar tidak betul-betul masuk di masyarakat Indonesia. Nah, caranya itu mereka gunakan bagi kalian yang sudah pernah galbay ataupun kalian yang menggunakan pinjol ilegal, hati-hati dengan data kalian. Apabila nantinya kalian mendapatkan salah transfer, itu bisa dipastikan adalah dari pinjol ilegal. Apabila juga kalian menemukan salah transfer, terus juga tiba-tiba orangnya langsung nelfon, ada yang nelfon mengatakan bahwa Mbak, itu Ibu, saya tadi ada salah transfer rekening Ibu, tolong kembalikan ya Bu, Ibu ambil aja lah sekian, sisanya kembalikan kepada saya karena itu kebetulan uang sekolah anak saya. Perlu diingat satu poin, kalau orang salah transfer, dia tidak akan tahu rekening itu masuk ke siapa, dia tidak akan tahu nomor telepon siapa, dia tidak akan tahu data detail siapa kita, dia tidak akan tahu nama kita. Itu yang perlu kalian pegang. Karena apa? Saya sendiri pernah mengalami yang namanya salah transfer. Saya mendapatkan orang yang salah transfer. Saya tunggu sampai berminggu-minggu tidak ada yang konfirmasi ke saya siapa yang telah salah transfer ke rekening saya. Nah, itu adalah salah transfer yang benar. Tetapi kalau ada yang salah transfer tiba-tiba langsung menghubungin kalian, bisa dipastikan itu adalah pinjol. Baik itu pinjol legal ataupun pinjol ilegal, saya rasa itu sama saja. Jadi hati-hati ya buat kalian semuanya. Kalau sudah pernah menggunakan pinjol, otomatis data kita akan terbuka. Kalau ada yang seperti itu gimana Mbak? Ada yang salah transfer, misalnya ada pertanyaan seperti itu, ambil saja, anggap itu adalah bansos. Kalau seandainya nanti saya diteror, lah kita kan nggak ada pengajuan, kita kan nggak tahu kalau itu ternyata mereka mengajukan atas nama kita, tiba-tiba ada duit yang transfer ke kita. Dan jangan pernah takut, bilang aja data kalian dihack, tidak akan ada DC lapangannya, tidak masuk ke dalam slik OJK. Anggap aja itu durian runtuh lah datang, ya kan? Oke, lanjut lagi teman-temannya. Jadi di sini saya ada rangkum sekitar 7 pinjol yang barbar, tapi ini termasuk dalam pinjol besar yang mungkin kalau seandainya kalian mau melengsarkannya jatuh ke dalam kelompok kredit-kredit macet, nah bisa banget ya. Karena apa? Saya lihat di sini pinjol ini adalah pinjol-pinjol besar, tetapi masih juga suka keluar kondar, masih juga suka neror, masih juga telepon ke kantor. Nah, hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian mau melaporkan pinjol-pinjol ini agar langsung ditanggapi oleh OJK. Yang pertama, nah ini kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi ya teman-teman ya, itu pengucapan yang bertele-tele atau tulisan yang tidak jelas ya. Biasakan kalau generasi Z tulisannya tuh sedikit-sedikit aja. Kalau misalnya nulis apa
pa aja atau menulis jangan JNG, jangan seperti itu ya. Penulisan yang tidak jelas tidak akan ditanggapi sama OJK. Yang kedua, tidak menyebutkan nama aplikasinya. Terus lagi yang ketiga, kalian tidak sabar untuk menunggu balasan dari OJK. Nah, ketika kalian WA OJK, itu pertama yang dibalas adalah sistem robot. Kedua, kalian akan dikasihkan pilihan apakah kalian mau berbicara dengan CS atau tidak. Nah, kalian tunggu saja sampai ada balasan dari CS-nya. Jangan lupa lampirkan semua screenshot untuk sebagai bukti ataupun video-video yang bisa menguatkan laporan kalian. Jangan langsung blok ketika kalian mendapatkan ancaman atau kata-kata makian. Screenshot juga nomornya dari mana, buka profil WA-nya, sebutkan ini dia profil WA-nya. Saya yakin ini dari pinjol ini, karena pinjol inilah yang sering keluar kondar. Nah, sampaikan seperti itu. Tidak perlu dengan kata-kata yang terlalu sopan, tetapi kata-kata yang jelas, singkat, dan padat itu sudah dimengerti sama OJK. Nah, ini ada 7 ya, pinjol yang suka keluar kondar. Yang pertama itu adalah Shopee. Ya, kalau kalian ada galbay di Shopee, terus ada galbay Shopee, Tunaiku, ini itu. Kalau sudah ada Shopee, bisa dipastikan Shopee-nya lah yang keluar kondar. Jadi ketika kalian mendapatkan template ini, kalian sampaikan bahwa ini adalah dari Shopee. Karena apa? Pinjol yang saya galbay ABCDEFG yang sering kali keluar kondar adalah Shopee. Gitu ya teman-temannya kalau mau melaporkannya kepada OJK, karena OJK tidak akan menanggapi laporan kalian kalau kalian tidak menyebutkan aplikasinya. Ya, itu kesalahan yang harus kalian hindari. Yang kedua yaitu Kredivo. Nah, Kredivo juga suka keluar kondar, suka ngancam, terutama untuk DC yang datang ke rumah. Itu sangat bisa kalian videokan apabila dia datang dalam keadaan mabuk, datang dalam keadaan barbar, datang dalam keadaan ke rumah teriak-teriak, memanggil kalian di luar. Kalian bisa videokan dari luar, sampaikan kepada OJK, ini DC-nya Kredivo, Pak, datang ke rumah saya, teriak-teriak memanggil saya, mengatakan bahwa saya pencuri atau pemaling atau ini atau itu ya. Dan juga kalau ya ada yang nelpon ke kantor, jangan lupa rekam. Selalu saya ingatkan, OJK pasti akan langsung menanggapi laporan kalian ketika kalian benar-benar menyebutkan detail permasalahan kalian. Banyak sekali yang tidak bisa menyebutkan detailnya. Padahal saya selalu sampaikan, screenshot saja, sampaikan kepada OJK, selamat siang, selamat pagi, atau selamat sore, saya mendapatkan ancaman dari aplikasi yang saya galbay, yaitu ini. Tetapi dari semua ini yang sering sekali keluar kondar itu adalah misalnya ya Kredivo ataupun Shopee. Kalian sebutkan, saya merasa khawatir dengan pekerjaan saya karena ini menyangkut dengan reputasi saya di perusahaan. Bisa seperti itu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi yang suka keluar kondar itu adalah pinjam yuk ya. Pinjam yuk itu selalu keluar kondar. Laporkan saja DC-nya, laporkan saja template-template yang suka mengancam kalian, kata-kata yang memang membuat kalian ketakutan ya. Lanjut lagi yang keempat itu ada Indodana ya. Indodana sudah saya sebutkan kemarin, dia sedang goyang-goyang walaupun ada DC lapangannya. Kalau dia keluar kondar, tetap saya sarankan kalian untuk laporkan saja kepada OJK. Lanjut lagi yang kelima itu ada Easy Cash. Yang keenam ada Kami. Nah, yang ketujuh ini yang sekarang lagi gencar-gencarnya. Banyak sekali orang yang mengatakan kepada saya, ini keluar kondar, ini selalu nelfon ke teman-teman saya, udah malas lagi bayarnya. Ya, itu adalah pinjol Atom. Ya, sekarang ini sudah keluar kondar, mungkin dia sudah menyewa orang untuk keluar kondar gini. Kalian bisa laporkan segera. Nah ya teman-teman ya, biar nantinya ditanggapin, karena sudah banyak sekali sih laporan yang datang kepada saya. Alhamdulillah Mbak, laporan saya ditanggapi OJK, alhamdulillah. Karena apa? Emang sudah peraturan dari OJK yang mengatakan bahwa setiap yang keluar kondar, pinjolnya pasti akan disomasi ataupun diberikan sanksi administrasi. Sanksi administrasi tidak juga diindahkan, maka sampai juga kepada pemblokiran. Ya, tahun 2024 tahunnya kita harus berani speak up, tahunnya kita untuk berani up semuanya. Jangan lupa kalau kalian mendapatkan kata-kata ancaman, jangan langsung diblok, jangan langsung dihapus. Kalian terima saja, kalian baca screenshot, langsung lapor kepada OJK. OJK selalu ada dari Senin sampai Jumat ya, Sabtu Minggu libur. Gitu caranya teman-teman ya. Biar kalian lebih kuat mental lagi, biar lebih tenang lagi nyari duitnya, biar lebih semangat lagi untuk menjalani hidup-hidup di tahun 2024 ini. Karena apa? Setiap pinjol sekarang sudah
ada sanksinya apabila dia melanggar. Jadi sekarang waktunya kita untuk lebih berani speak up lagi, gitu ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian, semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.